Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun melemparkan cambuk ke tanah, berbalik dan menatap Sensubing sambil tersenyum. Bodoh, mulai sekarang, jika aku ingin menemui kalian, aku akan menunggu kalian di luar camp wanita secara langsung. Kedua saudara ini bukan lawan kalian, tetapi bagaimana jika mereka digantikan oleh orang dengan ranah semi suci? Mendengar ini, Sensubing menganggukkan kepalanya. Suamiku, aku mengerti. Oh benar, mengapa kamu ada di sini? Saat berbicara, Sensubing memandang Baisu. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Bai, aku tidak menyangka suamiku akan menemukan dirimu dalam waktu kurang dari sehari setelah memasuki camp militer. Baisu mengepalkan tangannya dan berkata, Halo saudari-saudari. Pada saat ini, Suesian berkata sembarangan. Baisu, siapa identitasmu? Mengapa orang-orang itu baru saja melihatmu? Mereka seperti tikus bertemu kucing. Baisu batuk ringan. Jenderal besar Bai Feng adalah ayahku, dan aku adalah tuan muda kedua dari kediaman jenderal. Mata indah Suesian melebar dan dia berkata, dengan hubunganmu, bukankah kita bisa berjalan menyamping mulai sekarang? Tang Mengyi terkekeh, menjulurkan jari, menepuk dahi Suesian dan tertawa. Kamu bukan kepiting, bagaimana kamu bisa berjalan menyamping? Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Suesian memutar matanya. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Baisu adalah cucu dari Komandan Besar Bai Cheng. Kita adalah temannya. Siapa yang berani menggertak kita? Pada saat ini, Baisu tidak tahu harus berpikir apa. Dia menghela nafas, matanya penuh dengan kesepian dan ketidakberdayaan. Ada apa? Tanya Tanyun. Baisu memaksakan senyum dan berkata, Ayo pergi, cari restoran dulu, lalu mengobrol sambil minum. Tanyun langsung setuju. Kemudian, Tanyun dan yang lainnya meninggalkan restoran Nagaponik. Pada saat ini, seorang koki perut buncit dari restoran Nagaponik memandang para tamu di restoran dan berkata, Restoran Nagaponik tutup sementara. Ketika para tamu pergi, koki setengah bayar terbang keluar dari restoran Nagaponik dengan tergesa-gesa dan terbang menuju mansion Jenderal Bai Feng yang terletak di tengah-tengah kota King Tian. Pada saat yang sama, di kelompok camp prajurit bintang 6, Liang Lu yang lengannya pernah patah oleh Sensubing sebelumnya, tangannya telah disambung kembali. Pada saat ini, ada 20 orang berdiri di depannya. Apakah sumber keindahan itu sudah ditemukan? Liang Lu bertanya dengan wajah muram. Salah satu anak buahnya berkata, Bos, penyelidikannya jelas. Wanita yang menyakitimu bernama Sensubing, dan dia adalah istri Jing Yun. Selain dia, ada 6 wanita lain yang juga istri Jing Yun, dan 2 adalah tunangan Jing Yun. Jing Yun adalah prajurit bintang 1 yang baru saja bergabung dengan militer hari ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa Jing Yun tidak memiliki latar belakang. Jika tidak, bagaimana mungkin dia hidup di sana? Setelah mendengarkan itu, mata Liang Lu berkilat tajam dan berkata, akan jauh lebih mudah jika dia memang tidak memiliki latar belakang. Aku juga akan menemukan seseorang untuk menangkap Jing Yun, dan kemudian menghajar Jing Yun di depan Sensubing. Sensubing, aku dari Tuan Muda Buri. Kamu berani menyakitiku sebelumnya. Malam semakin gelap di kota Junyonfang. Tanyun dan rombongannya menemukan sebuah restoran. Kemudian mereka datang ke akordeon di lantai 9 untuk minum dan berbicara. Baisu menghela nafas dan berkata, Ayahku adalah yang tertua dari 6 bersaudara, dan dia adalah putra yang paling tidak dipedulikan oleh kakekku. Baisu mengangkat kendi dan menuangkan minuman. Tanyun sedikit mengernyit. Saudara Bai, aku mendengar seseorang membicarakannya ketika aku pertama kali memasuki camp militer hari ini. Dikatakan bahwa di antara 100 juta prajurit di bawah ayahmu, tidak ada prajurit dewa yang lahir selama 3000 tahun. Oleh karena itu, kakekmu secara bertahap menjadi acuh tak acuh terhadap ayahmu. Mungkinkah itu benar? Baisu berpikir sejenak, lalu dia berkata, Itu benar, tetapi akar masalahnya tidak seperti itu. 3000 tahun yang lalu, saudara-saudara ayahku memiliki niat untuk bersaing memperebutkan posisi komandan muda. Jadi kakek dan 6 anaknya membuat kesepakatan tentang persaingan yang sehat. Perjanjian itu dibagi menjadi 2 bagian.
Pertama, lihat bawahan siapa yang bisa muncul sebagai God of War terkuat. Kedua adalah untuk melihat bawahan siapa yang berani, pandai bertarung, dan memiliki prestasi militer yang luar biasa. Periode evaluasi perjanjian adalah 5.000 tahun. Poin kedua adalah hal yang paling penting. Namun 3.000 tahun telah berlalu sejak penilaian dimulai. Tetapi dalam 3.000 tahun ini, ayahku telah kehilangan kesempatan dari dua penilaian itu. Aku benar-benar merasa sedih untuk ayahku. Baisu tertawa pahit dan menangis sambil minum dengan panik. Dia meletakkan kendi dan berkata, "Saudara Jing, aku pikir ayahku adalah pria yang sangat baik ketimbang 5 pamanku. Bukannya strategi ayahku tidak bagus, tetapi para jenderal di bawah ayahku benar-benar terlalu biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan para jenderal yang di bawah 5 pamanku. Jadi, ketika pasukan ayahku berperang melawan iblis dari luar, mereka sering dikalahkan. Tetapi pasukan 5 pamanku menang satu demi satu dan dihormati sebagai 5 jenderal harimau di antara 300 jenderal besar. Para jenderal lainnya diam-diam mengatakan bahwa ayahku adalah tikus yang tidak berguna. Saudara Jing, tahukah kamu, setiap kali aku memikirkan hal ini, hatiku benar-benar sakit. Mungkinkah Baisu minum terlalu banyak? Atau mungkin Baisu tertekan terlalu lama saat dia berbicara? Dia benar-benar memulai kegilaan mabuk, berbaring di atas meja dan menangis. Saudara Jing, tahukah kamu, aku benci diriku sendiri. Akulah yang terlalu pengecut, dengan bakat dan pemahaman yang biasa-biasa saja. Aku benar-benar tidak berguna. Melihat Baisu yang sedang menangis, Tanyun tidak langsung menghiburnya. Tanyun berkata, "Saudara Bai, ada yang ingin aku tanyakan. Aku tidak tahu apakah aku harus bertanya." "Saudara Jing, katakan saja." Baisu menyeka air matanya dan berkata. Tanyun bertanya dengan santai, "Ayahmu, apakah pendapatnya tentang Hongmeng Supreme?" Baisu berkata dengan jujur, "Keluarga kami telah mendiskusikan masalah ini. Karena di masa lalu, leluhurku juga adalah Raja Dewa Bai Zongyong. Karena dia menyesal telah mengkhianati Hongmeng Supreme, dia ingin mati. Dan pada akhirnya, dia mati di medan perang. Orang tua itu berkata sebelum kematiannya, bahwa jika bukan karena Hongmeng Supreme, tidak akan ada Bai Zhongxiong. Tetapi dia mengkhianati Hongmeng Supreme. Jadi keturunan keluarga Bai tidak boleh menghabisi sisa-sisa bawahan Hongmeng Supreme. Karena ini, itu membuat marah Tuan Lingxia Tianzun. Sejak itu, keluarga Bai kami telah ditekan oleh Lingxia Tianzun di mana-mana. Ada pertengkaran sengit di dalam keluarga Bai kami. Ayahku berkata untuk mengingat ajaran leluhur, tetapi kakek dan 5 pamanku tidak setuju. Mereka berpikir bahwa jika mereka bertemu dengan 10 dewa besar di bawah komando Hongmeng Supreme, mereka akan menyerang untuk kelangsungan hidup keluarga Bai. Jadi sejak itu, ayahku dikucilkan oleh 5 paman. Sebenarnya, ayahku tidak menyalahkan kakek dan 5 pamanku, karena ayah tahu bahwa kakek dan 5 paman juga berterima kasih kepada Hongmeng Supreme. Hanya saja, rasa terima kasih di hati mereka, jika dibandingkan dengan kemuliaan keluarga, tampaknya sangat rentan. Setelah mendengarkan, Tanyun bangkit dan mengambil gelas anggur lalu berkata dengan bangga, "Saudara Bai, karena kamu memperlakukanku sebagai saudara, maka dengan ini aku berjanji, dalam 2000 tahun ke depan, aku pasti akan membantu ayahmu naik ke posisi komandan muda. Ini janjiku padamu." Setelah Tanyun selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, Shen Shubing memandang Tanyun, mengangguk dan berkata, "Suamiku, Jenderal Besar Bai Feng memiliki karakter yang baik. Kita harus membantunya di masa depan." Tanyun mengangguk, lalu mengangkat gelasnya untuk melihat Ouyang Duantian dan berkata, "Paman, ayo minum." Ouyang Duantian menatap calon menantunya. Dia semakin puas. 2,5 jam kemudian, sudah larut malam. Ketika Tanyun dan yang lainnya sudah mengantuk, mereka tiba-tiba mendengar suara keras dari bawah. Tanyun melepaskan kesadarannya yang sebanding dengan semi suci tingkat 2. Dia menemukan sekelompok tamu tak diundang di lobi di lantai pertama. Sebanyak 100 orang datang, dan salah satunya adalah Han Sui. 100 orang yang tersisa semuanya adalah prajurit bintang 9. Pada saat ini, Han Sui memandang penjaga toko restoran dengan penampilan seperti anjing. Lalu dia berkata, "Apakah kamu melihat anak ini?" Saat berbicara, Han Sui melepaskan kekuatan magis memadatkan potret. Pria di potret itu adalah Tanyun. Melihat ini melalui kesadarannya,
Tanyun mengirim transmisi suara pada San Subing dan yang lainnya. Seseorang datang, kalian semua diam. Setelah berbicara, Tanyun menemukan lagi melalui kesadarannya. Penjaga toko itu berkata, "Tuan Guan, tunggu sebentar. Aku akan memanggil para pelayan dan bertanya apakah mereka pernah melihat atau tidak." Guan Shan mengangguk dan berkata, "Cepat." Penjaga toko buru-buru pergi dan bertanya kepada orang-orang. Pada saat ini, Guan Shan berkata dengan marah, "Kita telah mencari sepertiga restoran dan kita belum menemukan Jing Yun. Bajingan ini, jika aku menangkapnya, aku harus mengajarnya." Di lantai 9, Tanyun menarik kesadarannya dan berkata kepada semua orang, "Guan Shan membawa seseorang untuk menemukan diriku." Suizian berkata melalui transmisi suara, "Kakak ipar, kekuatan macam apa orang itu?" Tanyun berkata, 101 prajurit bintang 9, ditambah Han Sui ada 102. Suizian berkata dengan acuh tak acuh, "Sejauh menyangkut kekuatan mereka, kakak ipar, kamu dapat menghancurkan mereka dalam hitungan menit. Kamu dapat membiarkan mereka ketakutan." Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak takut pada mereka, tetapi Guan Shan adalah adik dari Mayor Jenderal. Jika Guan Shan mati sekarang, itu hanya akan menambah kekacauan pada Baishu." Setelah itu, Tanyun berpikir sejenak dan berkata, "Nah, di bulan depan, itu akan menjadi pertempuran dewa perang. Di bulan ini, mari kita bertahan sebentar. Dan sebulan kemudian, ketika aku memenangkan gelar God of War, aku akan menghabisinya sebelum dia mundur tanpa perlawanan. Kamu ambil Baishu dulu dan masuk ke pagoda Ling Xiao. Kita akan pergi sekarang juga." Mendengar ini, semua orang membawa Baishu yang mabuk ke pagoda Ling Xiao. Kemudian, Tanyun berubah menjadi seberkas cahaya, melesat keluar dari jendela lantai 9, dan menghilang ke langit malam. Pada saat ini, penjaga toko restoran buru-buru datang ke lobi di lantai pertama, membungkuk kepada Guan Shan dan berkata, "Tuan Guang, Jing Yun dan yang lainnya berada di lantai 9. Aku akan menunjukkan jalannya." Setelah Guan Shan menjawab, dia mengikuti penjaga toko ke lantai 9 dengan niat membunuh. Tetapi setelah masuk, ternyata tidak ada orang di sana. Guan Shan menendang kendi itu dengan marah. Setelah itu, dia terbang keluar dari jendela, melepaskan kesadarannya, dan menyelimuti langit malam, tetapi dia tidak menemukan sosok Tanyun. "Jing Yun, cepat atau lambat, aku akan menangkapmu," Guan Shan berkata dengan keras. 1 jam kemudian, Tanyun terbang ke udara dan mendarat di luar pavilion yang megah. Pavilion ini adalah tempat tinggal sementara Baishu di camp militer. Setelah Tanyun mendorong pintu dan masuk, dia datang ke lantai 3, meletakkan Baishu yang tidak sadarkan diri di sofa, dan kemudian mengirimkan suara kepada San Subing dan yang lainnya di pagoda Ling Xiao. "Kalian tinggal di pagoda Ling Xiao dulu, berlatih di dalam. Ketika Baishu bangun, aku juga akan berlatih. Hanya dalam 1 bulan, aku harus memurnikan benih api yang aku dapatkan sebelumnya." Setelah itu, Tanyun duduk di lantai. Pagi selanjutnya, setelah Baishu bangun, dia menemukan dirinya kembali ke pavilion dan bertanya pada Tanyun apa yang terjadi. Jadi Tanyun memberitahu Baishu apa yang terjadi tadi malam ketika Baishu sedang mabuk. Adapun Guan Shan yang mencarinya, Tanyun tidak memberitahu Baishu. Tiba-tiba, Baishu menepuk dahinya dan berkata, "Aku ingat, ayahku ada hubungannya denganku hari ini, aku harus pulang. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahu Cudong bahwa kematian kedua keponakannya adalah kesalahannya sendiri, dan dia tidak akan menyusahkan dirimu. Saudara Jing, aku tidak sering tinggal di pavilion ini, jadi kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini." Tanyun berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu aku akan menghormatinya." Baishu berhenti, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan berkata dengan penuh semangat, "Aku ingat, Saudara Jing, kamu meninju penjaga toko Dewa Surgawi tingkat 9 di restoran Nagaponik tadi malam. Katakan yang sebenarnya, saudaraku, setelah sebulan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan God of War bintang 1 atau 2? "Aku memiliki kepercayaan diri." Tanyun tersenyum dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Saudara Bai, dari nada bicaramu, aku dapat mengatakan bahwa ada juga orang di pasukan ini yang dapat menghabisi Dewa Surgawi tingkat 9 dengan ranah yang seperti diriku." Baishu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Meskipun ada sangat sedikit orang seperti itu, mereka memang ada. Bagaimanapun kakekku bertanggung jawab atas 30 miliar prajurit. Namun,
karena saudara Jing mengatakan bahwa kamu dapat memenangkan kehormatan Dewa Prajurit Bintang 1 dan Dewa Prajurit Bintang 2. Aku yakin kamu pasti bisa. Aku akan memberitahu ayahku kabar baik ini. Baishu pergi dengan tawa gembira. Tanyun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Dia mengeluarkan pagoda Ling Xiao, kemudian memasuki lantai 48 pagoda Ling Xiao. Tanyun duduk bersila. Cincin abadi sering berkedip. Dia mengeluarkan benih api tipe es dan tipe api yang diperoleh di kota King Yangfang. Tanyun berkata sambil tersenyum, "Si Yin dan Binger, kalian keluar untuk memurnikan benih api." "Terima kasih Tuan." Dengan suara nakal, seberkas cahaya ungu terbang keluar dari telapak tangan kanan Tanyun dan berubah menjadi api ungu. Dalam sekejap, api ungu menyelimuti benih api tipe api dan mulai melahap dengan panik. Detik berikutnya, seberkas cahaya biru terbang keluar dari telapak tangan kiri Tanyun dan berubah menjadi Binger yang mengenakan gaun biru es. Binger melihat api tipe es di sampingnya. Dia masih terlihat dingin, membungkuk kepada Tanyun dan berkata, "Terima kasih Tuan, sama-sama, cepat dan sempurnakan." Tanyun tersenyum dan melambaikan tangannya. Begitu Binger selesai berbicara, dia berubah menjadi api es Hongmeng, menutupi semua api tipe es. Oke guys, sampai sini dulu ya. Buat besok ada penyoblosan, kan mungkin Mimin masih bisa upload karena penyoblosan juga nggak lama-lama banget kan ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.